Pada kesempatan di siang hari ini, kita akan membahas mengenai direksi dan dewan komisaris. Ya. Kita bahas dulu mengenai perbedaannya, supaya kalian paham. Karena kalau persamaannya itu sebenarnya jauh lebih banyak. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi akan ada 2 sesi di sini. Sesi pertama kita akan bahas perbedaan, sesi kedua kita bahas persamaan. Perbedaan pasti ya mengenai job desk. Job desk-nya ini pasti beda antara direksi dan juga dewan komisaris. Kalau kita melihat dan menyimpulkan dari definisinya saja, ya, di pasal 1 Undang-Undang PT, ya ada beberapa poin itu nanti kalian bisa lihat. Dewan komisaris itu tugasnya melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Ya. Sedangkan kalau direksi tugasnya adalah menjalankan, ya, mereka punya wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari PT. PT urusannya banyak, sehingga kalau kalian lihat di definisi itu, kewenangan direksi itu tidak terikat oleh undang-undang dan anggaran dasar saja. Ya. Sedangkan kalau komisaris, mereka terikat dengan anggaran dasar, ya, termasuk dalamnya tentunya undang-undang. Ya, karena apa? Karena tugasnya natur tugasnya ini bukan berarti direksi boleh ngawur, bukan. Tapi karena natur tugasnya komisaris ini cuma pengawasan dan memberi nasihat. Jadi apa yang sudah diatur di undang-undang, apa yang diatur di anggaran dasar itu dirasa sudah cukup. Jadi tugasnya komisaris khusus sesuai dengan anggaran dasar. Sedangkan kalau direksi itu banyak kembangannya. Contoh, kalau direksi atau perusahaan digugat, harusnya yang mewakili direksi, tapi direksi bisa memberikan surat kuasa kepada pengacara misalnya. Atau direksi dipanggil, ya, perusahaan dipanggil oleh Disnaker. Nggak harus salah satu direktur yang datang, tapi itu bisa diwakilkan melalui surat kuasa. Dan juga mengenai pembagiannya, ya, kalau tugas direksi ini kenapa nggak dibatasi anggaran dasar? Karena banyak hal-hal yang sifatnya operasional itu beda style, ya, antara direktur satu dengan direktur lainnya. Misalnya di perusahaan yang sama, itu kalau direkturnya misalnya Bastian, ya di sini ya, Bastian bisa merasa, oh Pak, saya nggak perlu hire misalnya bagian personalia, karena saya bisa mengerjakan itu sendiri atau dibantu 1 orang saja cukup. Sedangkan kalau misalnya di perusahaan yang sama direkturnya saya akan merasa bagian kepala personalnya ini penting, ya. Buat saya human resource itu sangat penting. Jadi kita malah butuhnya 1 tim khusus. Nah, ini kan pendekatan yang berbeda. Ya misalnya kalau tadi Bastian, oh mending dananya daripada dibuat membangun suatu tim personalia, mending kita tambahkan ke budget marketing. Sedangkan kalau saya, oh nggak bisa, fondasi tim internalnya harus kuat. Jadi bagian personalia harus ada tim sendiri, keuangan tim sendiri, legal pun ada tim sendiri. Jadi pendekatannya setiap direksi, meskipun perusahaannya, setiap direktur, meskipun perusahaannya sama, itu bisa beda. Maka dari itu nggak bisa kalau direktur ini, ya, itu diikat khusus cuma menjalankan fungsi yang tertera di anggaran dasar. Sedangkan kalau komisaris kan bisa, dia cuma mengawasi, memberikan laporan, formatnya gimana, selama tidak menyalahi apa yang diatur oleh undang-undang, bebas. Ya, tidak perlu ada job desk tambahan. Misalnya komisaris mau kreatif nih, dia kreatif misalnya ikut screening proses karyawan baru dengan apa ya, dalih pengawasan. Loh, kalau dia duduk di pojok cuma nonton boleh, tapi kalau dia ikut berkomentar, memberikan arahan, ya, bukan masukan lagi tapi arahan, maka nanti kalau ada apa-apa salah rekrut orang atau hal lain-lain, dia kena dong. Dia dianggap telah melakukan salah satu tugasnya dia untuk menggantikan direksi. Ya karena ada
di mana dalam hal-hal tertentu, misalnya direktur ada konflik of interest, ya semua direktur masing-masing semua ada konflik of interest. Jadi komisaris yang turun. Nah, komisaris kalau udah turun, ini dia mengasumsikan posisinya sebagai direktur sementara. Jadi dalam hal yang dikhususkan itu, yang dimana dia turun, jabatan komisaris itu langsung berubah jadi direksi. Maka dari itu, tugasnya komisaris harus strict sesuai dengan anggaran dasar. Karena begitu dia keluar, dia terancam menjadi direktur di jobdesk itu. Sama halnya ketika dia juga turun untuk handle misalnya kasus. Ada kasus, direktur nggak bisa turun, komisaris yang menemui. Lalu komisaris membuat nota kesepahaman, atau bahkan parahnya lagi perjanjian ya, yang mengikat dengan pihak ketiga. Nah, itu nggak bisa suatu hari terjadi masalah dengan perjanjian tersebut lalu wah ini nggak sah ngomong ke pihak ketiga gitu perusahaan. Ini kan kamu meeting dengan komisaris nggak punya wewenang untuk itu, nggak bisa ya. Kalau pihak ketiganya tahu hukum, dia bilang ketika komisaris Anda kirim untuk bertemu kita, disitulah posisi komisaris sudah berubah menjadi direktur ya. Jadi itu kenapa kalau komisaris harus strict, direktur atau direksi ya secara keseluruhan bisa lebih bebas. Karena apapun yang dia lakukan itu selama demi perusahaan dan mengatasnamakan perusahaan itu dianggap mengikat perseroan. Lalu perbedaan yang selanjutnya ya, masih nyambung dari yang sebelumnya. Karena direktur ini boleh bebas bergerak, maka perbedaan antara direksi, direktur utama, dan direktur biasa, direktur lain-lain itu menjadi kabur. Dalam artian apa? Tidak diatur apakah hal-hal tertentu itu harus diambil melalui keputusan rapat direksi. Direksi, direktur utama, dan direktur itu perbedaannya cuman direktur utama, direktur biasa, dan direktur lain-lain kalau mengambil suatu keputusan bersama atau melaksanakan rapat bersama itu dianggap sebagai rapat dan keputusan direksi secara organ. Tapi tanpa itu pun mereka bisa menjalankan tugasnya masing-masing mewakili PT. Bahkan kalau nggak diatur secara spesifik di suatu dokumen perusahaan, maka bisa saja saya yang harusnya direktur finance menandatangani misalnya proposal marketing atau penerimaan batch karyawan baru. Itu secara undang-undang nggak menyalahi aturan. Ya. Direktur baik bersendiri-sendiri maupun bersama itu bisa bertindak mewakili PT. Sedangkan kalau komisaris, kenapa di undang-undang hanya memisahkan dewan komisaris dan komisaris itu ketika masalah jabatan, komisaris utama, komisaris lain-lain. Tapi komisaris ini meskipun dia komisaris utama, mereka tidak bisa mengambil atau mengeluarkan suatu keputusan komisaris, nggak bisa. Harus keputusan dewan komisaris. Mereka harus bergerak sebagai organ. Sedangkan kalau direktur, mereka bisa bergerak sebagai organ, ya direksi ya, yaitu organnya direksi, atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri yakni sebagai direktur. Semuanya punya kewenangan eksekutif. Perbedaannya hanya di masalah pengamanan saja. Ya ada baiknya Pak. Kenapa lalu ada jobdesk kayak CEO, CFO, CMO? Ya itu hanyalah jobdesk fasad sebenarnya. Undang-undang nggak kenal itu. Itu merupakan ilmu yang kita adopsi dari negara-negara common law. Aslinya undang-undang nggak mengenal. Kalau memang itu ada kesalahan yang mengakibatkan kerugian dalam perusahaan, ya, kalau yang melakukan itu direktur of marketing, semuanya keseret. Kecuali direktur lain-lain ini bisa membuktikan bahwa itu bukan jobdesk mereka, ya di awal bukunya pembagian jobdesk, dan mereka nggak tahu-menahu, nggak diuntungkan sama sekali dari tindakan tersebut. Contoh, ada fraud di bagian penggajian. Kan nggak masuk akal secara logika kalau director of marketing kena juga, ya. CMO, Chief Marketing Officer, itu kena juga, kan nggak masuk akal.
Tapi kalau nggak ada pemisahan yang jelas di awal, maka undang-undang menyatakan salah satu direktur itu tanggung renteng ke direktur yang lain, tanggung renteng ke direksinya, bahkan ke komisaris. Maka dari itu komisaris pun harus menjalankan topoksinya dengan benar. Jangan dikira jadi komisaris cuma nyantai, bisa main golf, ngapa-ngapain, dia bebas, networking aja. Itu enggak. Karena kalau ada apa-apa, komisaris kalau nggak punya perisai dokumen-dokumen pengawasan tersebut, 90% pasti keseret. Ya. Lalu juga mengenai kewenangan bertindak. Ya, perbedaan ketiga. Itu sudah saya bicarakan juga di awal, bahwa kalau direksi itu bisa memberikan kuasa, ya, untuk membantu dia dalam pengurusan PT. Dan komisaris, dia hanya bisa menerima kuasa, dia nggak bisa memberikan kuasa karena dia nggak punya kewenangan eksekutif. Dia hanya bisa menerima kuasa untuk bertindak mewakili direksi dengan segala risikonya. Ya. Lalu kita bahas tentang persamaan. Ya. Sesi 1 selesai mengenai perbedaan, kita masuk ke bagian persamaannya. Persamaan ini jauh lebih banyak daripada perbedaan. Nah, salah satunya syarat pengangkatan dan pemberhentian. Undang-undang menyebutkan, ya, baik pengangkatan direktur maupun pengangkatan komisaris, itu syaratnya cuman ini aja: mereka dianggap cakap, dan dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya mereka tidak pernah melakukan salah satu dari hal-hal di bawah ini. Pertama, secara individu pernah dimohonkan pilot dan diterima oleh hakim. Ya. Kedua, nggak pernah menjabat sebagai direktur atau komisaris, ya, sesuai dengan job desk-nya nanti dia mau diangkat sebagai apa, yang di PT yang dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya itu dinyatakan pilot, yang dimana terbukti dia nggak punya perisai, jadi dia kena tanggung renteng. Pilot itu dianggap juga karena kesalahannya dia. Lalu yang ketiga, itu nggak pernah terlibat dalam kejahatan keuangan atau korupsi secara pribadi. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, ya, Sritex, mantan direktur Sritex bisa nggak jadi direktur, diangkat sebagai direktur baru tempat lain? Kan ini baru Pak terjadinya Sritex 5 tahun. Itu artinya kan nggak boleh, ya. Jawaban saya tunggu dulu. Kita lihat dulu, apakah satu, ini kan yang direktur ini kan nggak pernah pilot. Pernah pilot nggak ini orangnya? Bukan perusahaannya loh, orangnya aja. Karena undang-undang mensyaratkan itu. Kalau individunya nggak pernah pilot dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya, dia oke. Green light, ya, good to go, bisa diangkat jadi direktur. Lalu kedua, PT-nya, syarat kedua kan PT-nya nggak boleh pilot, Pak. Nah, iya, nggak boleh pilot kalau kepilotan itu timbul karena kesalahan atau kelalaiannya. Sepanjang tidak bisa dibuktikan bahwa itu Sritex pilot karena direktur tertentu ini, ya dia aman-aman saja, green light. Karena seperti yang kita tahu, Sritex perusahaan gede, ya, kena kasus pilot. Lalu malah direktur utamanya jadi tersangka di kasus korupsi. Sebenarnya kan udah red flag banget nih. Siapapun direktur yang berkasnya Sritex pasti akan susah kena pasal atau syarat ini. Tapi sebenarnya enggak. Ya. Kan bisa jadi direktur ini cuma direktur tier 2, tier 3, ya, mengurusi bagian-bagian yang sangat spesifik. Seperti yang tadi saya bilang, masa direktur bagian IT misalnya, ketika direktur utama melakukan korupsi, ya, di bidang keuangan, misalnya pengadaan proyek properti misalnya, atau proyek apalah pemerintah, masa direktur IT-nya kena? Dan perusahaan sebesar Sritex, saya asumsi ada pembagian tugas yang jelas. Jadi perisainya udah kuat, dia mau lompat jumping ship, ya, lompat kapal, anytime bisa. Meskipun kondisi Sritex ini sedang dalam pilot. Jadi 3 syaratnya tadi, individunya pernah kena pilot dalam 5 tahun sebelum pengangkatan, PT-nya pernah kena pilot
dengan jangka waktu yang sama, pernah melakukan tindakan kejahatan keuangan negara, itu gak relevan bagi direktur IT ini.